Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Bible Study online CK7 untuk belajar, membaca, merenungkan Alkitab bersama-sama. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 117 dengan judul Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Bapak Ibu salam Tuhan, pasal 117 ini adalah pasal terpendek dari 150 jumlah pasal dalam kitab Mazmur. Dan tentu akan sangat mudah bagi kita untuk membaca, lalu menghafal dan menyanyikan pasal 117 ini. Isinya adalah suatu ajakan bagi semua bangsa untuk memuji-muji Tuhan. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama dan menggali apa maksud dari pasal yang sangat pendek ini yang terdiri 2 ayat saja, mari saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita masuk hadirat-Nya, menikmati kasih dan kuasa Tuhan, mengagungkan, memuliakan Dia, Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada,
kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar segala bangsa memuji-muji Engkau. Sebab kasih setia-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia kemurahan-Mu, anugerah-Mu pun mengalir dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, setiap waktu kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kau kerjakan di dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Terpuji nama-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami sedang belajar membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua supaya dari kebenaran firman ini kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dan kami dikuatkan, iman kami dibangun, iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. 3 hari berturut-turut kita akan membahas 3 pasal yang menjadi keunikan, ya, menjadi salah satu keunikan di dalam Alkitab, khususnya di kitab Mazmur. Namun meskipun itu sebuah keunikan, kitab ini mengandung banyak makna teologis, tetapi tetap menarik bagi kita, Bapak Ibu saudara Tuhan. Apa itu? Yaitu Mazmur pasalnya yang ke-117. Mazmur yang terpendek, dan hari-hari ke depan kita akan juga membahas Mazmur 118, di mana di Alkitab bahasa Indonesia kita, Alkitab Terjemahan Baru ini menjadi kitab pasal sentral di dalam Alkitab, ya.
Alkitab pasal paling sentral, paling tengah. Lalu ada satu ayat yang luar biasa menjadi ayat paling tengah dari semua ayat keseluruhan Alkitab, yaitu Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-8. Dan kemudian di 2 hari berikutnya kita akan membahas Mazmur 119. Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dari seluruh Alkitab, khususnya juga di dalam kitab Mazmur, terdiri dari 176 ayat. Nah, tentu keunikan ini hanya ada di dalam versi Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Sebab di dalam King James Version, pasal yang paling tengah itu adalah Mazmur 117 yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Sedangkan ayat paling tengah adalah Mazmur 103 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan 15.550 ayat sebelumnya dan 15.550 ayat setelahnya. Pasal 117 yang menjadi pembahasan kita hari ini merupakan kumpulan Mazmur Halel atau Mazmur pujian yang dipakai oleh orang Yahudi di dalam perayaan Pondok Daun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118 mereka menyanyikan Mazmur ini dalam perayaan tersebut, sehingga kita bisa memastikan bahwa Tuhan Yesus juga kelak nanti di masanya dia hidup dan melayani, bahkan tepat di hari Paskah menghadapi kematiannya, dia juga menyanyikan 5 pasal dari Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan di dalam perayaan Paskah tersebut. Setiap tahun mereka pasti menyanyikan lagu ini. 2 Mazmur pertama dinyanyikan sebelum perjamuan Paskah, yaitu Mazmur 113 dan 114. Sisanya, yaitu Mazmur 115 sampai 18, dinyanyikan setelah perjamuan Paskah. Dengan demikian, Mazmur 117 dan 118 adalah nyanyian terakhir yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sebelum dia menghadapi kematian, atau boleh dikata sebelum dia masuk ke dalam taman Getsemani, di mana dia berdoa bergumul dengan Bapaknya. Bapak Ibu Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Mazmur 117. Cuma 2 ayat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadi sangat pendek dan mudah untuk dihafal atau dinyanyikan. Saya biasanya kalau menghafal ayat ini cuma dengan menyanyi saja, karena sudah lama memang dilakukan ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 117, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, di sini ada ajakan, bahkan satu perintah. Karena di kata puji ada akhiran lah. Itu bicara mengenai perintah yang harus dilakukan. Pujilah, megahkanlah. Nah, tidak hanya orang percaya, tidak hanya umat Tuhan saja, tetapi seluruh bangsa, bahkan segala suku bangsa, hendaklah memuji-muji Tuhan. Walaupun pendek Mazmur 117 ini, tapi dia berbicara banyak soal tentang kehidupan. Apa arti hidup itu? Apa makna hidup itu? Apa tujuan setiap pribadi dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini? Mazmur 117 ini memberitahu pada kita kunci hubungan kita,
hubungan saya dan saudara dengan Tuhan, dengan Allah kita. Kita harus memuji dan memegahkan Tuhan. Itu kata ayat pertama. Alasannya sangat sederhana. Dikatakan karena kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaannya untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Bahkan seluruh makhluk di dunia ini. Kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa. Kasih setia Tuhan itu tak berkurang oleh karena saya malas ke gereja, oleh karena saya bikin dosa, oleh karena saya bikin pelanggaran. Tak berubah kasih setia Tuhan. Yang rugi kita karena kita tidak mengalami menikmati persekutuan indah manis dengan Tuhan. Tuhan juga hatinya pasti bagaimana kerinduannya untuk bersekutu tapi gak kesampaian karena kita jauh dari Tuhan. Boleh dikata sedih sesuai perasaan manusia. Ya. Tetapi sungguh dosa memang memisahkan kita dengan Allah. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menyadari bahwa hadirnya saya, hadirnya kita, adanya kita dibentuk oleh Tuhan untuk satu persekutuan indah dengan Dia. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Untuk bisa merasakan kebaikan, kasih-Nya yang hebat dan kesetiaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pemazmur memberikan kita ringkasan indah mengenai sikap Allah kepada kita. Dan bagaimana harusnya kita bersikap kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan bahwa kasih-Nya hebat, kasih-Nya luar biasa. Nanti penjelasan hebatnya kita akan dengarkan sama-sama. Kita akan pelajari sama-sama. Dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai respon pribadi kita kepada kasih serta kesetiaan Tuhan itu. Nah Bapak Ibu salam Tuhan, kualitas kasih Allah itu tak diragukan lagi. Siapapun ketika mendengar, menyaksikan dan mengalami kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kita pasti sadar betul kasih-Nya enggak diragukan lagi. Ya. Kalau kita bertanya seberapa besar kasih Tuhan, wow, luar biasa hidupnya, nyawanya diberikan bagi kita. Kita lelah sedikit sudah menggerutu, capek sedikit sudah merasa badan ini kayaknya udah mau rontok ya, kayaknya istirahat dulu, nggak melayani Tuhan ya hari ini ya, minta izin ya. Hujan baru rintik-rintik aja langsung telepon, bisa gantikan saya enggak? Ini lagi hujan, saya nggak bisa keluar, nanti kalau naik ojek basah. Padahal baru rintik-rintik, belum hujan lebat. Kita sudah menyerah dengan situasi dan keadaan. Bapak Ibu salam Tuhan, Tuhan punya kasih setia, Tuhan punya kemurahan, tidak bergantung dengan situasi, dengan keadaan, dengan iklim, apapun juga. Setiap hari, setiap waktu, saya dan saudara pasti merasakan kasih setia Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah goyah terhadap kita. Kasih-Nya tetap teguh. Ya, cintanya kepada kita tidak berubah sampai kapanpun. Tak dekang oleh panas, oleh hujan. Kasih-Nya tetap teguh untuk kita. Tak berubah sedikit pun kasih setia Tuhan. Pemazmur tidak menunggu terjadinya hal-hal, perkara-perkara besar untuk dia alami. Perkara-perkara spektakuler yang harus dia alami dulu baru dia memuji-muji Tuhan. Tidak sama sekali. Tidak demikian Bapak Ibu salam Tuhan. Hidupnya pertolongan Tuhan dinyatakan selalu setiap hari. Dia bernafas, dia bergerak, dia bekerja, dia berkarya. Dia menang dalam peperangan, itu sudah cukup membuktikan bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan beri dia kemenangan dan kegirangan di dalam kehidupannya. Si pemazmur memuji-muji Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dirasakan secara langsung, secara pribadi. Karena itu kalau kita melihat bagaimana isi Mazmur ini, pengalaman-pengalaman pribadi penulis diungkapkan secara gamblang. Semua bicara pengalaman hidup dengan Tuhan.
betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan baik. Karena itu patutlah dia memuji dan memegahkan Tuhan yang hebat itu. Kasih setia Tuhan yang dirasakan setiap hari sudah cukup, ya, sudah cukup untuk menjadi alasan bagi dia memuji-muji. Entah keadaan itu baik, keadaan di sekitarnya buruk, atau situasi dirinya sendiri. Apa kondisi terjepit, atau kondisi kesulitan, atau dikejar-kejar musuh, hendak dikepung oleh lawan, atau dia mengalami kelepasan, hatinya selalu memuji Tuhan. Bermegah karena Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau ini di 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus menghadapi pintu kematian, waktu untuk mengorbankan dirinya bagi dosa kita akan tiba. Bayangkan, sementara mau perayaan Paskah, dia menyanyikan sebagai seorang Yahudi. Sekali lagi, sebagai seorang Yahudi, darah Yahudi. Dia harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada dalam liturgi keagamaan. Jadi Yesus juga menyanyikan pujian yang sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pikirkan sementara dia melangkah dari tempat diadakannya perjamuan malam itu di rumah Markus, sampai tiba di Taman Getsemani, mulutnya memuji-muji Tuhan, memuji-muji Bapaknya. Sedangkan sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan dihianati, dia akan menghadapi yang namanya kematian. Dia memuji Tuhan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Dia tidak hanya menggerakkan hatinya ataupun murid-muridnya, tetapi juga segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Saya menyadari nyanyian ini ketika Yesus menyanyikan. Dia melihat setiap kita, setiap pribadi manusia yang sedang menghadapi maut, yang sedang menuju kepada alam maut, alam kematian, kebinasaan kekal. Namun oleh karena karya Kristus, karya Bapaknya di dalam kehidupannya, sebentar lagi peristiwa penebusan dosa akan terjadi. Setiap manusia yang lahir ke bumi diselamatkan oleh Kristus, asalkan percaya kepada kurban grafiratnya. Dia merasakan bahwa nggak apa-apa aku dikorbankan. Setidaknya semua seisi dunia akan diselamatkan. Terjadi pertukaran kelak nanti. Sebentar lagi hal itu akan digenapi. Yesus melihat ke depan bahwa apa yang dinubuatkan dari seluruh kitab perjanjian lama, apa yang dikatakan para nabi tentang dirinya, tentang keselamatan yang datang kepada umat manusia, segera akan tiba, digenapi. Jadi dia bergembira, dia bersorak, sekalipun hatinya juga penuh dengan gundah gulana, tetapi dia memuji kasih setia Tuhan. Wow, coba Bapak Ibu bawah diri kita di dalam situasi ketika Yesus sedang menghadapi maut. Lalu kemudian dia menyanyikan dua pasal terakhir, pasal 117 dan pasal 118 ini. Inilah yang membentuk inti dari puji-pujian yang benar di hadapan Tuhan. Yang perlu kita jadikan pola bagi puji-pujian kita Bapak Ibu saudara Tuhan. Meskipun di tengah kesulitan, kesusahan, meskipun di tengah keadaan terjepit, keadaan berat, masalah tidak pernah selesai, persoalan hidup silih berganti datang, jawaban doa belum juga muncul, bahkan hidup terancam, dipecat, keluarga terancam hancur. Namun hati, roh, pikiran, tubuh, jiwa tetap tertuju kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini bukan suatu yang mudah, tentu saja. Kita belajar bersama-sama. Dalam kondisi susah lalu memuji Tuhan itu sulit sekali, yang ada air mata mengalir. Gak bisa lagi ngomong, gak bisa lagi nyanyi, gak bisa lagi berdoa. Mulut, lidah keluh semuanya. Yang ada cuma tangisan yang keluar, air mata yang menetes, saking beratnya pergumulan hidup. Tetapi gak apa-apa, Tuhan juga mendengar nyanyian yang keluar dari hati kita.
Kalau mulut kita terbuka dan memuliakan Tuhan, betapa Tuhan itu mendengarkan semua nyanyian, pujian, bahkan doa kita dalam keadaan yang sulit tersebut. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ada unsur universal dari ajakan ini. Jadi tidak hanya umat percaya yang diajak untuk memuji Tuhan, sekali lagi suku bangsa juga dipuji, juga diajak untuk memuji, untuk memegahkan Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan tidak hanya untuk orang percaya. Keselamatan walaupun datang dari Israel tidak hanya untuk orang Israel. Keselamatan hidup kekal dalam rencana Allah adalah untuk semua makhluk di muka bumi. Untuk segala bangsa. Karenanya itu semua bangsa diajak megahkan Dia. Puji sembah Tuhan. Nah itu hebat. Bahkan keselamatan sebelum Kristus mati di kayu salib sudah wanti-wanti dinubuatkan di perjanjian lama. Pun di dalam kitab Mazmur ini. Ya, keselamatan itu diperuntukkan untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang Israel, tetapi seisi dunia ini. Amin. Makanya itu saya dan saudara walaupun bukan Israel secara daging, tetapi kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang menerima kasih karunia Tuhan oleh karena kurban Kristus Yesus Tuhan kita. Semua bumi menikmati keselamatan yang kekal. Dari Mazmur 117 ini kita juga menemukan tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita. Mengapa Tuhan menjadikan kita. Dan di situ kita akan menemukan arti atau tujuan hidup kita. Bapak Islam Tuhan, Bunda Teresa dan juga Pastor almarhum Billy Graham pernah berkata begini, saya tahu arti hidup hanya bisa dipahami dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, saya tahu arti hidup hanya bisa dipahami dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Di kemudian hari, Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life mengatakan begini bahwa keberadaan hidup kita adalah untuk kesenangan Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Kalau kita menyadari tujuan hidup kita, maka akan terbangun suatu persekutuan indah dengan Tuhan, dari umatnya dengan Allah. Setiap waktu kita akan tidak membuang waktu begitu saja. Kita tidak akan membiarkan berlalu tanpa hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa hadirnya kita di dalam hadiratnya. Tanpa suatu pujian dan penyembahan yang agung kepada Tuhan. Entah saat kita bangun tidur, entah dalam keseharian kita, baik di dunia pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dimanapun kita berada. Hari-hari yang kita lalui, waktu, jam yang kita jalani, pasti hati kita akan meluap dengan sukacita, dengan kegirangan. Dengan demikian hidup kita menjadi berkat dan tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang berarti bagi Tuhan, bagi diri kita dan bagi sesama juga. Bapak Islam Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, memegahkan Tuhan, tidak harus menunggu suara kita diperbaiki. Pintar dulu nyanyi, bisa ambil suara, nada suara, baru aku mau nyanyi. Sungguh-sungguh, soalnya kalau menyanyi sekarang diketawain, saya nyanyi, suara saya nggak bagus. Nanti orang punya telinga bisa pecah gendangnya karena mendengar suara saya. Nggak harus demikian Bapak Islam Tuhan, tidak nunggu suara kita jadi bagus, vokal kita jadi indah, lalu kita bisa memuji-muji Tuhan. Enggak. Meskipun suara kita tidak bagus, tidak oke, tidak sedap didengar oleh kanan kiri muka belakang, tapi yakinlah, walaupun suara sumbang, orang bilang seperti kaleng pecah, kaleng jatuh, atau bambu pecah, enggak masalah. Itu manusia yang dengar. Tuhan mendengar, dan itu manis, sedap
didengar oleh Tuhan. Kalaupun demikian, Bapak Salam Tuhan, kalau kita punya niat mau nyanyi serius, sungguh-sungguh, biar bukan cuma Tuhan yang sedap mendengar, bukan cuma Tuhan yang diagungkan, ya. Orang lain juga kepengen dengar suara kita yang merdu, yang manis, betul ya. Jangan sampai begitu kita masuk, kita nyanyi, semua bubar. Semua bubar oleh karena suara kita nggak keren, nggak bagus. Tapi kalau kita cuma anggota, jemaat, ya nggak apa-apa. Yang harus belajar vokal yang serius ya para pemimpin pujian, betul ya. Para singers, kalau ada singers WL yang kemudian suaranya lari kanan lari kiri kan nggak enak dengarnya ya. Tetapi kalau kita umat Tuhan nggak apa-apa. Belajar nyanyi, belajar vokal yang bagus itu keren. Tetapi yang ada sekarang juga jangan membuat kita tidak memuji menyembah Tuhan. Berhenti untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Jangan disebabkan oleh karena perkara-perkara sepele saja. Tetap puji Tuhan, tetap sembah Tuhan, muliakan Dia. Dengan suara kita, dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan semua yang bisa kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Yang penting, saat kita menyanyi, saat kita menyembah, saat kita mengangkat hati memuliakan Tuhan, naikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, dengan hati yang tidak berpura-pura, dan hati yang tidak ikut-ikutan, tetapi betul-betul kegirangan yang keluar dari hidup, dari pengalaman, karena kasih setia Tuhan yang kita rasakan begitu hebat, begitu luar biasa. Bernyanyi, memuji bagi Tuhan, dan memegahkan Dia, karena sifat Allah yang kekal, yang indah, yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita semua, bagi semua umat manusia di bumi, dan juga bagi kerajaannya kelak. Tidak hanya membuat kita bye-bye ada di muka bumi ini, tidak hanya membuat kita menjadi orang-orang yang disukai Tuhan ketika kita di muka bumi ini, tetapi juga nanti di kekekalan kita juga tetap bergembira, bersorak di dalam Dia. Karena kita juga tetap akan baik-baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Saudara Tuhan, bahwa keberadaan kita, keberadaan Anda dan keberadaan saya itu adalah sebuah orkestra. Amin. Simfoni yang harmonis, yang menyukakan hati Tuhan. Saya kira tidak hanya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan di dalam hal suara, tetapi seluruh hidup kita. Anda yang gak bisa menyanyi, Anda lakukan yang lain. Kesaksian Anda, hidup Anda, perilaku Anda, semua apa yang kita miliki, itu bisa kita lakukan sebagai bentuk pujian. Kita bisa persembahkan sebagai bentuk penyembahan kita. Penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menyerah oleh karena keadaan sulit, oleh keadaan yang buruk. Tetaplah tegar, tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, dan hati penuh kegirangan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu namanya umat yang ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian Mazmur 117 ayat 1 dan 2 kita bacakan dan telah kita renungkan bersama-sama. Dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang walaupun pendek sederhana, tetapi mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya, memuji, menyembah Tuhan, memegahkan Engkau sebab kasih setia Tuhan tetap teguh, kekal untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Sikap respon hidup mereka setiap hari yang hidup di dalam pujian penyembahan di hadapan Allah, itu yang Tuhan akan perhatikan dan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu,
Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kalian kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.